di sini kita sekarang akan mempelajari tentang HTML. Oke, simak videonya. Selamat menonton. Ya, kembali lagi bersama Uda di sini. Kali ini pembahasan kita masih soal HTML. Dan materinya sekarang yaitu adalah tentang CSS. Nah, apa itu CSS? CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang mempunyai kegunaan untuk mengatur tampilan dokumen HTML yang mungkin dilakukan berulang-ulang. Contoh, pengaturan jarak antar baris, teks, warna, format border, bahkan penampilan gambar file. Nah, CSS memisahkan presentation sebuah dokumen dari konten dokumen itu sendiri, sehingga memudahkan pembuatan dan pemeliharaan dokumen web. Yang ketiga, kode CSS bersifat lintas platform, yang berarti skrip ini dapat dibaca oleh berbagai macam sistem operasi dan browser, kecuali Internet Explorer, yang sering salah mengartikan skrip CSS yang menyebabkan tidak sempurnanya tampilan. Itulah Internet Explorer. Oke, next, sintaks kode CSS. Yang pertama, style sheet didefinisikan dalam bentuk rule, terdiri dari selector, yaitu tag HTML yang akan dikenal CSS. Lalu declaration, properti dan nilai atau value yang akan ditentukan untuk tag bersangkutan. Lalu selector, properti, value, ini dia punya ini ya, contohnya. Sebuah selektor dapat memiliki lebih dari satu deklarasi, di mana setiap deklarasi harus diakhiri oleh tanda titik koma. Nah, contoh rule H1 color blue, font family menggunakan Arial. Nah, di sini kata penutupnya diberikan titik koma. Nah, terus keterangannya yaitu selector di sini sebagai HI dan property di sini sebagai color dan value itu sebagai blue. Nah, property, color ini warnanya dan ini adalah pemilihan warnanya. Lalu seluruh elemen tag HTML dapat digunakan sebagai selector. Next, cara penulisan kode CSS ke dalam dokumen HTML. Nah, terdapat 3 cara penulisan kode CSS ke dalam dokumen HTML. Yang pertama, inline style, menuliskan kode CSS langsung pada tag yang akan diubah dan diatur stylenya. Seperti contohnya yaitu ini. Nah, P style, paragraph style, color red. Nah, ini warnanya satu baris paragraf. Nah, P di sini paragraf. Dan yang kedua adalah embedded style, yaitu menuliskan kode CSS pada bagian header HTML. Nah, di sini strukturnya head, title, header style, title penutup. Style H1 color blue. Nah, di sini ada penutupnya, di sini juga ada penutupnya. Nah, next. Yang ketiga adalah link style, menuliskan kode CSS pada file terpisah dan dipanggil melalui tag link dari HTML. Nah, di sini adalah contoh strukturnya dari file HTML. Dan ini adalah file CSS-nya, yaitu body, font family, fontnya menggunakan Verdana, H3 color red, font style italic. Dan yang untuk paragraf, font family times, dia punya ini ya, penulis apa katanya, gaya katanya, lalu colornya blue, font size nya 12 px, maaf salah. Oke, next, inline style, contohnya dari inline style. Nah, ini dia contohnya, HTML head title CSS, title penutup, head penutup,
Nah, ini contohnya ya. Sudah kalian lihat sendiri kan? Nah, oke, next. Selanjutnya adalah contoh dari embedded atau header style. Nah, ini contohnya sudah ada juga ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri lalu pelajari. Oke, next. Selanjutnya adalah contoh dari link style. Di sini juga sudah ada contohnya ya. Dia punya strukturnya. Tinggal dilihat, dipelajari, dan dimengerti. Oke, next. Selanjutnya adalah jenis-jenis selektor. Selektor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah selektor tag atau selektor elemen. Yang selanjutnya yang kedua adalah pseudo class. Yang ketiga adalah kelas atau div. Yang keempat pseudo elemen. Yang kelima keturunan. Yang keenam ortu anak. Yang ketujuh bersebelahan. Dan yang ke-8 ID dan kelas. Lalu yang terakhir adalah universal. Nah, oke, next. Selektor pseudo class. Selektor ini digunakan untuk mengatur sebuah atribut dalam suatu tag. Contohnya seperti ini. Contoh dari pseudo class. Nah, oke, kita next saja. Selektor kelas div. Selektor div adalah salah satu tag dalam kode HTML yang paling banyak digunakan dan merupakan sebuah wadah bagi semua dokumen seperti teks, image, dan lain-lain. Dan di dalam tag div biasanya berisi sekaligus beberapa elemen HTML atau tag HTML. Dalam desain web atau blog, tag div bahkan menjadi wadah keseluruhan halaman-halaman blog yang di dalamnya juga berisikan tag div dan beberapa tag yang lain. Sekalipun tag div secara khusus mempunyai karakter atau sifat bawaan seperti display blog. Namun, sifat-sifat ini dapat dirubah menggunakan kode CSS. Dalam penggunaannya, beberapa atribut atau properti CSS harus ditambahkan agar tag div mampu berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam bentuk yang paling sederhana, Anda dapat membuat box atau kotak dengan memanfaatkan tag div. Nah, oke, kita next. Nih contoh divnya nih. Sudah ada strukturnya ya. Bisa dilihat di sini. Oke. Next. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Dia punya tampilan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah selektor, kelas, dan ID. Selain menggunakan elemen HTML sebagai selektor pada CSS, kita bisa menggunakan selektor yang kita buat sendiri. Selektor ini selanjutnya bisa kita pakai pada elemen-elemen dalam HTML dengan cara memanggilnya. Bukan dipanggil telepon atau apa ya, tapi memanggilnya dengan menuliskan. Ada dua selektor yang bisa kita buat, yaitu ID dan kelas. Nah, ini adalah penjelasan dari selektor ID. Digunakan untuk menentukan style bagian unik dari HTML. Unik di sini artinya yaitu unik di sini artinya satu nama ID hanya bisa digunakan satu kali pada sebuah halaman web. Apabila satu nama ID digunakan lebih dari satu kali pada sebuah halaman, maka style hanya akan berlaku pada ID yang pertama saja. Selektor ID pada sintaks CSS ditandai dengan hashtag atau pagar. Nah, selanjutnya yaitu adalah selektor kelas. Digunakan untuk menentukan style dari sebuah grup elemen, berbeda dengan ID. Selektor kelas bisa dipakai berulang kali pada sebuah dokumen web.
Artinya, sebuah nama kelas dapat dipanggil beberapa kali pada elemen-elemen yang ada pada sebuah halaman web. Selector class dituliskan dengan ditandai dengan tanda titik. Oke, next. Contoh dari ID. Nah, di sini sudah ada strukturnya ya, contohnya. Oke, kita next. Di sini ada contoh dari kelas. Nah, di sini sudah ada strukturnya. Jadi kita next saja. Contoh kelas dan ID ini gabungannya. Nih. Oke, next. Selanjutnya itu adalah selector untuk elemen turunan. Dalam dokumen HTML, sebuah konteks elemen bisa berupa elemen lainnya, maka diperlukan cara penulisan tersendiri untuk memilih sebuah elemen HTML yang akan ditetapkan sebagai target pemformatan dengan CSS. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Nah, ini contohnya dari itu, selector elemen turunan. Nah, apabila kita ingin melakukan pemformatan pada elemen EM yang berada pada elemen H1, maka penulisan CSS-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Dan selanjutnya itu adalah EM, ukuran bersifat relatif terhadap ukuran font sekarang atau axis. 1M identik dengan ukuran font sekarang. Jika 2M berarti 2 kali ukuran font dari sekarang. Nah, oke, next. Selector bersebelahan. Selector ini digunakan apabila kita ingin mengatur elemen HTML yang bersebelahan dengan suatu elemen yang lain. Contohnya sudah ada di gambar ini ya. Bisa diperhatikan sendiri. Nah, oke, next. Selanjutnya itu adalah selector pseudo element. CSS menyediakan 3 pseudo element. Yang pertama, pseudo element first letter, karakter pertama, lalu first line, baris pertama, lalu first child, elemen anak pertama. Dinamakan pseudo element karena sesungguhnya tidak terdapat elemen equivalent dalam HTML. Oke, next. Contoh pseudo element. Nah, ini contohnya sudah ada di gambar ya, bisa diperhatikan. Oke, kita next saja. Selanjutnya itu adalah selector universal. Selector ini ditujukan untuk semua elemen. Contoh ini sudah ada strukturnya ya, contohnya di situ. Jadi bisa dilihat sendiri. Oke, next. Yaitu selanjutnya adalah pengelompokan selector atau grouping. Declaration pada CSS bisa diterapkan untuk satu jenis atau beberapa jenis elemen sekaligus. Caranya adalah dengan menuliskan beberapa selektor dalam satu baris kode CSS yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, sebelum penulisan declaration, ini adalah contoh pada CSS dinyatakan H1, H2, H3, H4, lalu color red. Maka akan menghasilkan tampilan halaman web di mana konten pada elemen H1, 2, 3, dan 4 memiliki warna yang sama, yakni merah. Demikian juga performatan untuk elemen yang lain bisa dilakukan dengan cara yang sama. Nah, oke, next. Oke, selanjutnya adalah properti CSS. Box model. Yang pertama adalah padding dan margin. Yang kedua adalah float. Dan yang ketiga adalah alignment. Yang keempat, ordered versus unordered list. Yang kelima adalah styling heading. Yang keenam adalah overflow. Ketujuh, position. Oke, next.
Yang selanjutnya adalah padding. Padding adalah area kosong yang mengelilingi sebuah elemen HTML dan memberikan jarak antara konten dengan border. Sama halnya dengan margin dan border, padding yang letaknya berada di bagian luar elemen HTML akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang untuk penempatan sebuah elemen HTML. Padding tidak memiliki unsur warna, namun keberadaannya terpengaruhi oleh unsur warna dari latar belakang sebuah elemen yang dinaunginya. Tiap elemen HTML memiliki 4 sisi padding, yaitu padding atas, padding kanan, padding bawah, padding kiri. Masing-masing besaran luas padding bisa ditentukan dengan menggunakan properti. Nah, di sini padding top untuk paling atas, right untuk paling kanan, dan bottom untuk bawah, lalu left untuk kiri. Oke, next. Selanjutnya adalah margin. Jarak sebuah elemen HTML dengan elemen HTML lain yang bersinggungan disebut dengan margin. Tiap elemen HTML memiliki 4 sisi margin, yaitu margin atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, luas area dari masing-masing margin bisa diatur dengan menggunakan properti berikut. Nih, propertinya margin top untuk atas, right untuk kanan, bottom untuk bawah, left untuk kiri. Meringkas penggunaan properti margin. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini ada strukturnya. Margin 10px, 20. Oke, kita next. Nah, contohnya ini. Ini margin, ini border, padding, dan ini konten. Oke, next. Selanjutnya adalah floats. Properti ini memiliki fungsi untuk mengatur elemen agar rata kanan atau kiri terhadap browser dan elemen lainnya. Contoh, file CSS, konten, float left. Ini adalah strukturnya ya. Bisa kalian lihat sendiri kan? Oke, next. Dan ini adalah tampilannya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya adalah ordered versus unordered list. Secara default, penampilan kedua list ini sama. Namun, dengan bantuan CSS, kita dapat mempercantik keduanya dengan mudah. Caranya, hilangkan karakter bullet dan gunakan gambar background sebagai penggantinya. Nah, di situ ada contoh penulisan CSS-nya. Nah, oke. Next. Ini adalah contohnya. Contoh dari HTML. Mungkin cukup itu dari saya, pembahasan materi tentang CSS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you.